Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputro dengan NIM 230, 607, 110, 048. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara bekerja di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer ini dengan menggunakan jaringan LAN dan jaringan nirkabel. Di sini nanti kedua jaringan tersebut akan dihubungkan dengan menggunakan sebuah server. Di situ nanti terdapat juga pada setiap PC maupun laptopnya itu nanti akan ditampilkan sebuah web server tersebut. Di sini sesuai dengan NIM saya yakni yang belakangnya 48. Di sini laptop yang terdiri dari abjad Y sendiri itu ditambahkan yakni 4 tambah 8 jadi 12 laptop di sini. Kemudian untuk PC-nya sendiri yakni berjumlah 8 sesuai dengan NIM belakang saya yakni 8. Kemudian nanti kita akan mengonfigurasikan antara switch dengan PC tersebut. Di sini kita siapkan pada switch sendiri beberapa modul untuk menghubungkan eh, ke PC. Jadi kita matikan terlebih dahulu untuk mengganti modulnya atau mengisi modulnya, kita ganti CGE. CGE ini nanti digunakan untuk menghubungkan kepada jaringan yang berbeda-beda, yakni pada PC 1 sampai PC 8. Di sini ada 10 port yang kosong kita isi sampai port tersebut pada port CGE ini terisi sampai 8 port. Kemudian untuk menghubungkan ke jaringan server kita menggunakan PT Switch CFE ini. Kemudian untuk menghubungkan jaringan nirkabel kita menggunakan FGE. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita langsung menuju ke PC 1, PC 2 sampai ke PC 8. Kita ganti IP konfigurasinya. Sementara secara manual karena nanti akan dihubungkan untuk otomatisnya menunggu semuanya terhubung terlebih dahulu. Itu 98.162.1.1. Di sini saya mengisikan terlebih dahulu. Satu-satu melalui PC dari PC 1 sampai PC 8. Sini langsung saja tidak saya jelaskan karena pada teman sebelumnya sudah saya jelaskan di video-video saya bagaimana cara uh, menggunakan IP address secara berurutan agar tidak terjadi disconnect nanti pada saat mengonfigurasikan ke switch. Di sini setelah semuanya terisi, mari kita hubungkan menggunakan connection yakni pada kabel strike. Kita hubungkan.
Kemudian ketika semuanya sudah hijau, sembari menunggu, kita akan pindah ke wireless router ini. Wireless router ini kita dapatkan dari kita melalui alat network device. Di dalam network device, kita akan ke alat wireless device, nanti klik ini WRT300N untuk nama wireless routernya sendiri. Di dalam wireless routernya sendiri, yang nantinya kita akan konfigurasikan ke dalam jaringan LAN nanti, tetapi kita akan mengatur di dalamnya. Di sini kita atur untuk automatic configuration dengan DHCP. Kemudian untuk IP address-nya sendiri 192.168.0.1. Ini adalah IP address pada wireless routernya sendiri. Untuk DHCP servernya kita nyalakan. Kemudian untuk start IP address nanti yang didapat ketika dihubungkan melalui laptop-laptop, yaitu berawal dari angka 100 ini pada belakang IP address-nya. Karena di depan 3 angka yang bertitik ini adalah default dari angka IP address-nya sendiri. Kemudian kita save agar tersimpan. Setelah itu, ketika semuanya sudah diatur, kita langsung memasuki ke wireless. Di wireless, kita memakai mix untuk network modenya karena lebih fleksibel. Kemudian untuk namanya sendiri kita menggunakan nama kita, yakni Arsy. Nama saya Saputro. Untuk radio bandnya kita menggunakan yang standar ini 20 MHz channel. Untuk standar channelnya saya menggunakan yang 8. Karena 8 sendiri adalah diambil dari NIM saya yang paling belakang. Kemudian untuk SSD broadcast-nya kita nyalakan. Kemudian kita ke wireless security. Kita save setting terlebih dahulu karena ketika kita tidak save setting nanti tidak tersimpan seperti sekarang ini. Kita save setting terlebih dahulu. Save setting. Kemudian setelah save, kita memasuki wireless security. Di sini kita menggunakan WPA 2 personal ini. Untuk inskripsinya kita terserah mau menggunakan AES atau TKIP. Yang pastinya kita akan menggunakan AES. Kemudian untuk passwordnya sendiri diisi dengan password saya, yaitu 330 107 110 048. Kita akan copy terlebih dahulu, nanti kita akan paste di pada saat menghubungkan laptop ke wireless routernya ke jaringan nirkabel ini melalui radio pada wifi ini. Akses pointnya wireless router. Di sini kita save setting. Kemudian setelah save setting, langsung saja kita hubungkan satu persatu dari laptop satu ke wireless routernya sendiri. Sebelum menghubungkan, kita pastikan untuk mematikan laptopnya dan mengganti modul. Karena untuk menghubungkan ke wireless, kita menggunakan WPC 300N ini. Kemudian kita konfigurasikan. Maka tidak bisa karena kita belum nyalakan laptopnya kembali. Setelah kita nyalakan laptopnya kembali, kita konfigurasikan. Di sini kita menggunakan DHCP yang nantinya akan pada IP address-nya akan otomatis mengikuti yang ada di wireless router. Ini kan ini ke DHCP sudah betul configuration. Nah,
Di sini pada desktop sendiri, ini. Nah, di sini kita akan ke PC wireless untuk menghubungkan. Di sini untuk connect, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini ada jaringan WiFi-nya. Kita masukkan passwordnya, yaitu NIM saya. Kita connect. Apakah sudah connection? Dan di sini sudah. Hal yang sama kita lakukan pada laptop-laptop berikutnya. Kita matikan, kita ganti modulnya, teman. Nyalakan, dan kita ke desktop, wireless, connection, yes. Jadi sembari menunggu, Anda bisa menonton tutorial saya ketika saya mengganti modul dan memasang modul untuk menghubungkan ke wireless routernya dan menyalakan laptop juga. Dan memasukkan password untuk menghubungkan ke sebuah WiFi wireless router, yaitu akses pointnya sendiri.
Tuh. Baik, setelah semuanya dari laptop 1 sampai laptop 12 terhubung ke wireless router, kita akan menghubungkan eh, kedua jaringan ini dengan menggunakan kabel copper crossover ini. Kita hubungkan dari switch, yakni kita hubungkan dengan flash Ethernet, kemudian kita hubungkan eh, ke Ethernet. Sembari menunggu, kita siapkan terlebih dahulu untuk servernya, yakni di Windows. Kemudian ini CD server kita klik salah, terus kemudian end device, kemudian kita klik server. Ketika kedua jaringan ini sudah terhubung, maka kita akan mengatur di dalamnya. Ini kita mengubah ini modul, kita matikan terlebih dahulu di servernya, dan kita masukkan di ini uh, host CF ini. Hmm. Nah ini yang PT host NM 1 FGE ini. Kita masukkan, kemudian kita nyalakan. Untuk konfigurasinya kita menggunakan DHCP agar lebih otomatis. Konfigurasinya kita menggunakan DHCP untuk programmingnya. Untuk servisnya sendiri kita edit. Di sini kita menggunakan pada codingan tersebut kita langsung praktek ke pada tulisan welcome Cisco Packet Tracer ini kita hapus, kita ganti welcome RC 7.110.048. Kemudian kita save. Setelah kita save, langsung kita menghubungkan dengan kedua jaringan ini dengan menggunakan kabel fiber optik. Dari switch kita menggunakan fiber optik untuk menghubungkan dua jaringan ini ke dalam server. Sembari menunggu, nanti kita akan melakukan pengiriman paket yang akan dilakukan secara bertahap dari arah yang berlawanan, yakni dari jaringan kabel LAN menuju jaringan dan kabel ini. Kita sembari menunggu, setelah dari server terhubung, kita coba ya, kita tes.
kita kirimkan paket dari PC 1 ke laptop 1, apakah berhasil? Di sini terjadi kesalahan. Eh, Coba saya pasangkan di sini. Di sini kita coba kita hubungkan dengan internet menggunakan internet. Nggak bisa. Dan delete terlebih dahulu. Untuk ini langsung guys ya. Jadi langsung saja kita praktekkan ke PC 1, ke PC 2, ke PC 3, ke PC 4, PC 2 ke PC 4 ya. Ini successful. Kemudian ke PC 3, ke PC 1 itu successful. Dan ke PC 5 ke PC 6, ke PC 6 ke PC 5 itu successful. Ke PC 7 dan ke PC 8 itu successful. Kemudian untuk ke laptop 1, laptop 1 ke laptop 2 itu successful. Kemudian untuk ke laptop 3 dan laptop 4 sukses juga. Ke laptop 5, ke laptop 6 itu sukses juga. Kemudian ke laptop 7 ke laptop 8 itu sukses juga. Kemudian ke laptop 9 ke laptop 10 itu sukses juga. Kemudian ke laptop 11 ke laptop 12 itu sukses juga. Jadi di sini kita akan mengirimkan paket data berseberangan melalui kabel LAN dan kabel nirkabel menggunakan jaringan nirkabel dan menggunakan jaringan LAN dari PC 1 ke laptop 1, dan ini successful dari PC 1 ke laptop 1. Kemudian dari PC 2 dari ke PC 2 ke laptop 2 successful, ke PC 3 ke laptop 3 successful, ke PC 4 ke laptop 4 successful, ke PC 5 ke PC ke laptop 5 successful, PC 6 laptop 6 successful, ke PC 7 ke laptop 7 successful, dan ke PC 8 ke laptop 8 successful. Di sini sudah tertulis successful semua. Mari kita akan menghubungkan ke ini laptop 9 ke PC 1. Nah, itu successful. Kemudian ke laptop 10 ke PC 2 successful, ke laptop 11 ke PC 3 successful, ke laptop 12 ke PC 4 successful. Dan ini sudah sukses semua. Bagaimana kita menghubungkan dari paket ke paket menuju antara jaringan nirkabel dan jaringan LAN. Kemudian kita akan menghubungkan ke bagian ini, ke servernya. Dengan menggunakan ini kabel fiber optik tadi, kita akan banyak ke DHCP. Kita akan ke service. Di service kita sudah mengganti sesuai dengan NIM saya, yakni welcome RC NIM 230.607.110.48. Kita save. Setelah kita save, kita tap stop. Tapi configuration-nya kita DHCP.
DHCP terlebih dahulu untuk loading. Nah, ini DHCP. Kemudian kita akan mengubah ke visi IP konfigurasinya, kita ubah jadi DHCP semua. Jadi secara otomatis nanti kita tidak usah menunggu karena kelamaan, kita langsung DHCP hilang, DHCP hilang. Pokoknya kita ubah IP konfigurasinya menjadi otomatis DHCP semua. Setelah kita semuanya kita pindah untuk PC sendiri, artinya IP-nya masih statis, kita ubah ke DHCP secara otomatis nantinya. Kita langsung mempraktekkan salah satunya. Kita ke desktop, kemudian kita web browser. Pada PC 1, kita tunggu web browser. Kita langsung ini ke URL-nya sendiri, kita harus hafal terlebih dahulu, yakni IP address-nya 192.168.1.112. Di sini kita memasukkan 192.168.1.112. Kita go. Di sini langsung memasuki web saya, yaitu welcome name 230.607.110.048. Di sini kita copy terlebih dahulu dan kita coba di laptop apakah bisa. Kita ke web browser, kita ke desktop pada laptop pertama, dan kita paste dan kita go. Nah, di sini juga bisa. Nah, di sini salah satu dari jaringan nirkabel atau jaringan LAN semuanya sudah bisa, dan semuanya sudah eh, terhubung antara satu sama lain, sehingga pengiriman paket melalui eh, jaringan yang berseberangan atau pada jaringan masing-masing itu semuanya successful. Jadi sekian dari OS pada hari ini. Mohon lebihnya saya mohon maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.